Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya Masjid Jami Muhammad Rasulullah jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahan mengkaji fikih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu dijadikan oleh Allah sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan juga sebagai penyebab terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sampai bab khuffah ya, khuffain, khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun ay hada fasl wal masku 'ala al khuffain. Faslun, fasal menjelaskan tentang bab khuffah atau muzzah. Mungkin zaman sekarang jarang kita temukan ya, karena khuffain ini atau muzzah itu seperti kaos kaki yang hampir kayak sepatu yang menutupi mata kaki kita ya, itu rapet ketika dipakai di musim-musim dingin. Biasa orang-orang Arab dulu itu seperti itu. Mungkin zaman sekarang jarang kita temukan dan mungkin tidak bisa kita praktekkan begitu. Tapi ini sebuah ilmu, sebuah pengetahuan ya. Ya siapa tahu nanti kita hidup di daerah-daerah dingin sehingga memakai khuffah itu yang mana sehari semalam tidak dilepas-lepas, apalagi kalau bepergian sampai 3 hari tidak dilepas-lepas. Nah wudu nggak dilepas, wudu juga nggak dilepas. Nah ini ilmunya, bab yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, wal mashu 'alal khuffain, membasuh atau mengusap ya. Mashun itu mengusap 'alal khuffain, 2 kaos kaki atau khuffah atau muzzah gitu ya. Bisa dibuka seperti apa sih muzzah itu? Tidak searching di Google ada itu. Jaizun itu boleh hukumnya, hanya mengusap saja, nggak membasuh. Kalau membasuh kan diguyur, basah tuh. Kalau mengusap hanya permukaan aja, sehingga hanya basah saja tapi nggak sampai basah banget gitu. Pokoknya kita lihat ini permukaannya yang basah, dalamnya nggak basah. Ya, jaiz itu boleh hukumnya dengan syarat apa? Bisalah satu syara'id, dengan 3 syarat. Itu ya. Yang pertama ayat tadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Ayat tadi'a itu ketika ya mengawali lubsuhuma, memakai khuffain tadi ya. Memakai lubsuhuma itu memakai 2 khuffah tadi ba'da kamalut taharah, sesudah ya
sempurnanya sesuci atau bersuci sesudah wudu. Ya, makainya itu sudah udah nggak punya hadas kecil, nggak punya hadas besar, baru memakai khuf atau muzah, sepatu tadi atau kaos kaki tadi. Baru dipakai karena udah kita punya wudu. Nanti nggak usah dilepas kalau mau wudu lagi, cuma diusap-usap saja. Ini syarat pertama. Memakainya harus punya wudu dulu. Ya, kalau nggak punya wudu, nanti ya setiap wudu dilepas terus. Itu. Wa ayyakuna yang kedua ya, wa ayyakuna satiroini. Ya, lima halil ghuslil fardi minal qadamain. Ya. Adanya khufah tadi, wa ayyakuna adanya khufah tadi satiroini itu menutupi, ya, lima halil ghuslil fardi, ya, menutupi tempat, ya, yang mana fardu ketika wudu itu wajib dibasuh. Mata kaki itu wajib dibasuh, batas fardu dibasuh kaki kita itu sampai mata kaki kita itu ketika wudu wajib. Nah, ketika itu ditutup semua, maka dia diperbolehkan tidak dilepas ketika mau wudu, dengan syarat tadi yang pertama, memakainya suci dulu. Terus sepatunya itu di atas mata kaki, nggak boleh di bawah, di atas mata kaki. Kenapa? Jadi kemungkinan kecil hal yang wajib dibasuh itu terkena najis, itu kemungkinan kecil karena udah tertutup. Ya, oleh karena itu nggak usah dilepas, diusap saja. Ya, gitu. Jadi syaratnya sepatunya, khufahnya atau kaos kakinya itu nutupin mata kakinya. Ya, sampai di atas, minimal pokoknya ketutupan itu. Udah tertutup mata kaki itu, sehingga bagian-bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu itu tertutup semua. Sehingga nggak usah dilepas lagi, diusap permukaannya saja. Begitu. Nah, yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatatabu'ul masyi alaihima. Ya, ini yang ketiga. Yang terakhir, adanya wa ayyakuna, adanya khufah tadi, muzah, mimma, yaitu dari sesuatu yumkinu, mungkin tatabu'ul masyi, mungkin untuk dipakai jalan. Pokoknya sepatunya itu kayak kaos kaki itu dipakai jalan terus, kemana-mana harus dipakai itu, nggak boleh dilepas. Momennya satu dilepas udah nggak sah. Wudu harus dilepas dua-duanya, harus dipakai terus, begitu loh. Dan bisa dipakai jalan. Kalau hanya dipakai di rumah, kaos kakinya itu ketika jalan dilepas, itu nggak memenuhi syarat. Ini kaos kaki itu bisa dipakai jalan, udah nggak pakai sendal lagi, itu ya, bisa dipakai jalan, mungkin untuk dipakai berjalan kemana-mana, gitu. Itu syaratnya. Ketika nanti kalau wudu nggak usah dilepas kalau tiga syarat ini terpenuhi. Oke. Selanjutnya, wayam sahul mukim, mengusap bagi al mukim, bagi orang mukim. Mukim itu nggak kemana-mana, ya, yauman walailatan, sehari semalam, 24 jam boleh diusap. Ketika batal nggak usah ini, diusap aja. Ketika mau wudu diusap aja, nggak usah dilepas. Itu ketika orang ada di rumah, nggak kemana-mana, nggak kepergian, dia dikasih batasnya itu sehari semalam, nggak apa-apa, nggak dilepas. Nah, ketika udah 24 jam masanya habis, lepas, wudu normal, dipakai lagi, baru kena sehari semalam lagi, mulai dari awal lagi, segitu terus, ya. Kemudian wal musafir, bagi orang yang bepergian, atau musafir, salasa ayyamin bilayalihinna, 3 hari beserta malamnya, 3 hari 3 malam, batasnya itu, ya, 3 kali lipat. Bagi orang yang mukim, nggak kemana-mana, kalau bepergian sampai 3 hari nggak dilepas, nggak apa-apa, ya, nggak dilepas, nggak apa-apa. Itulah rukhsah bagi yang bepergian, ya. Maka kalau ada yang berpendapat
ketika kita bepergian itu boleh jamak sampai 3 hari. Di tempat itu sampai 3 hari batasnya, masih ada yang membolehkan untuk dijamak terus. Kita pergi ke Surabaya 2 hari itu dijamak aja sholatnya nggak apa-apa. Ada yang bilang begitu, karena itu syaratnya bepergian. Ya, tapi kita kalau nggak capek, ya udah kita ini aja normal saja. Gitu. Kalau memang terasa capek, gunakan ilmu itu. Makanya semakin banyak ilmu itu semakin mudah. Nggak ada susah. Hidup itu nggak ada susah. Kalau kita memang banyak ilmu, begitu. Oke, selanjutnya ya. Jadi kalau kita bepergian waktunya 3 hari, kalau di rumah cuman sehari semalam, harus dilepas, diulang dari awal lagi. Nah, kalau bepergian 3 hari 3 malam dilepas, baru dari mulai awal lagi. Ya. Wabtida'ul muddah, awal mulanya waktu, masanya dihitungnya ya. Wabtida'ul muddah itu awal masa kita dihitung mulai ya, memulai makai itu. Ketika make, umpamanya kita bersuci wudu dulu, make ya, kita wudunya umpamanya nih, wudu jam 7 pagi kita wudu umpamanya, atau gini aja ya, wudunya itu jam 11 atau setengah 12 mau zuhur, sholat zuhur ya, sholat zuhur, terus kita makainya mau asar, pakai sepatunya itu mau asar, tapi belum batal kita wudunya. Asar itu dipakai. Nah, mulai terhitungnya ya asar, nanti ketemu asar besok baru dilepas lagi. Tuh. Ya, 24 jam bagi yang di rumah enggak bepergian. Itu baru dilepas lagi nanti. Itu namanya wabtida'ul muddah, mulainya dipakai itu ya masanya min hina yuhdisu ba'da lubsil khufain. Jadi min hini yuhdisu, ketika dia hadas ya, ketika dia hadas, jadi ketika dia hadas, ini dipakai. Jadi dipakai jam asar, terus hadasnya itu baru mau maghrib ya, baru mau maghrib baru hadas. Nah, wudu baru diusap muzahnya itu ya. Nah, disitulah ketika setelah hadas baru itu dihitung waktunya ya. Jadi nggak pas waktu make. Ini ada kelanjutannya. Wabtida'ul muddah, awal mulanya hitungan waktunya itu min hini yuhdisu ba'da lubsil khufaini ya, ketika orang itu sudah berhadas, sesudah makainya ya, wudu, make kaos kaki tadi, khufah tadi, muzah tadi. Nah, hadasnya baru mau maghrib, padahal makainya zuhur ya, baru berhadas maghrib. Ya udah terhitungnya itu dari maghrib, besok ketemu maghrib itu baru dilepas lagi, mulai dari awal lagi. Itu ya, paham ya? Itu yang dimaksud wabtida'ul muddah min hini yuhdisu ba'da lubsil khufain. Oke. Fa in masaha fil hadari ya, apabila mengusap ketika musaf fil hadari di dalam rumah atau kita di dalam rumah, summa safara, kemudian keluar, au masaha fis safari ya, atau mengusapnya itu di perjalanan, summa aqama ya, kemudian disempurnakan atamma mashamukin ya, summa aqama atamma mashamukin, kemudian dia mukim di situ. Nah, ini maksudnya fa in masaha fil hadari summa safara au masaha fis safari summa aqama atamma mashamukim. Jadi ketika kita mengusapnya di rumah terus perpergian ya, fis safar summa aqama atammaha, kemudian dia enggak jadi bepergian ya, balik lagi ke rumah, maka dihitungnya tetap dia tinggal di rumah, enggak bepergian, enggak jadi pergi karenanya. Umpamanya begitu loh, gampangannya itu enggak jadi pergi, ya udah terhitungnya bukan waktu bepergian tapi waktu dia diam di rumah mukim. Ya, paham? Itu summa aqama, maka disempurnakan atamma mashamukim. Begitu.
Ya, jadi terhitungnya sama dengan orang mukim karena nggak jadi bepergian. Ya, kita ngusapnya di rumah atau ngusapnya di perjalanan. Cuman itu nggak jadi pergi balik lagi ke rumah. Ya, nggak jadi. Nah itu terhitung sehari semalam, bukan terhitung 3 hari. Itu aja. Kemudian wayab tulul mashu bisalasati asya, batal, tidak boleh diusap lagi dan harus dilepas. Ketika apa? Ketika 3 hal. Bisalati asya, ketiga hal. Biqal'ihima, terlepasnya salah satu muzah tadi. Lepas satu berarti ya udah. Ya, kalau sudah lepas satu batal, nggak boleh diusap lagi, harus dilepas dua-duanya, baru ngulang dari awal lagi. Ya, kemudian wangqidha'il muddah, masa waktunya habis. Wangqidha'il muddah itu waktunya habis, sehari semalam ya harus dilepas. Untuk yang mukim, yang bepergian 3 hari 3 malam lepas harus, berarti udah batal itu untuk diusap, nggak boleh diusap lagi. Nah, wa ma yujibul ghusla, dan yang ketiga harus dilepas, ada perkara yang mewajibkan mandi. Kita kena hadas besar maka dilepas, nggak boleh diusap. Itu kalau hadas besar wajib dilepas, nggak boleh diusap. Itu hanya khusus wudu, ya. Jadi yang membatalkan nggak boleh mengusap lagi ketika terlepas salah satu, kedua masanya habis, ketiga kita punya hadas besar, itu harus dilepas. Baik, ini bab yang mungkin untuk kita praktekkan kemungkinan kecil karena kita hidup di daerah nggak terlalu dingin, ya. Nggak mungkin untuk memakai, paling 12 jam itu dipakai juga bau juga gitu. Kalau di musim dingin kan benar-benar itu, yang merasakan musim dingin di daerah Mesir itu, bahkan mandi seminggu sekali itu udah bagus. Ada yang sebulan sekali mandi, tapi ya nggak bau, nggak pernah keluar keringat, jarang, nggak pernah keluar. Kayak nggak, kalau kita nggak bergerak yang ekstrim main bola gitu, baru keluar dingin, baru keluar dikit. Kalau kita main bola gitu, futsal gitu, baru keluar keringat itu dikit-dikit. Kalau kita gerak apa aja di rumah, bersih-bersih rumah, nggak keringatan. Itu kalau dingin, itu nggak bau karena nggak keluar keringat. Yang bikin bau kan keluar keringat, bakteri keluar, akhirnya bau badannya gitu. Baik, selanjutnya ya, faslun ayyada fasl, nih penting ini. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya, syarat-syaratnya tayamum khamsatu asya. Ya, ini syarat tayamum. Ini sangat penting untuk kita semua, baik daerah mana aja. Kalau kita apalagi lagi sepi air, lagi jarang air, ini penting untuk kita pahami. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya, syarat-syaratnya tayamum ada 5 khamsatu asya. Yang pertama wujudul udri bisafarin au maradin, adanya udur disebabkan bepergian atau sakit, ya itu baru boleh melakukan tayamum. Pokoknya syarat 5 ini terpenuhi baru boleh melakukan tayamum. Ya, udah sakit atau lagi bepergian tidak ada air. Kalau pergi masih ada air, ya masih bisa digunakan air itu. Atau mungkin kalau menggunakan air nanti jadi ribet, ya sebabnya banyak permasalahan ketika bepergian. Kalau sakit sudah jelas, ya. Wa dukhulil waqti shalah, masuknya waktu sholat. Nih, kita tayamum jam setengah 12, padahal zuhur jam 12. Udah tayamum aja setengah 12, nggak sah tayamumnya itu. Ya, kalau sudah Allahu Akbar berarti dia sudah masuk syarat boleh tayamum karena nggak ada air. Ya, Allahu Akbar Allah tayamum, udah tayamum nih, nggak ada air ini tayamum. Ya, baru mau takbir, ya, baru mau takbir, air ngucur.
batal tayamumnya, harus wudu. Tapi ketika sudah Allahu Akbar masuk rukun, berarti sudah dalam, itu nggak boleh dibatalin terus walaupun air terdengar ngucur. Tapi kalau belum masuk takbir ya, masih niat, airnya ngucur lagi, ya udah tayamumnya secara otomatis, tayamumnya batal, tayamumnya harus wudu karena udah ada air. Jadi ketika mau bertayamum masuk waktu dulu ya, jangan belum masuk waktu sholat udah tayamum saja, nggak boleh, harus masuk waktu dulu. Kemudian wa talabul ma, ini syaratnya juga harus mencari dulu, usaha dulu. Jangan air mati di rumah 2 hari nggak ada air sama sekali, kita nggak mau nyari karena di rumah nggak ada air, ya udah tayamum aja, nggak boleh itu, harus ada usaha dulu. Bahkan di dalam kitab yang ini dijelaskan, kita itu ya minimal kita usahanya udah 1 desa lah. Ya kurang lebih 1 desa itu udah muter-muter nggak ada, udah baru diperbolehkan tayamum. Nah kan kita kadang tetangga kita masih banyak, bahkan masjid masih ada, udah main tayamum. Nah itu kan nggak boleh, karena nggak ada usaha. Jadi tolabul ma, mencari dulu, cari dulu air. Ada air nggak ya di mana, ada air nggak ya di mana, gitu. Wa ta'adduru isti'maluhu, ya. Dan tidak menemukan air setelah dia wa ta'adduru isti'maluhu wa ijaju ba'da tolab, ya. Ada uzurnya untuk menggunakan, ada air tapi kita momennya ada air di kucuran itu ya, tapi di situ ada ular besar. Kalau kita wudu itu bisa digigit, bisa ini. Airnya hanya di situ aja. Airnya hanya sumber air hanya di situ saja. Tapi kalau saya wudu di situ bisa diterkam, karena ada binatang yang buas gitu. Ya. Atau ada air bisa kita wudu, tapi ada orang yang membutuhkan buat minum, kehausan. Itu maksudnya adanya udzur untuk menggunakannya. Adanya uzur untuk menggunakan air itu, padahal ada air tapi kita ada uzur, ada rasa takut atau ada yang lebih membutuhkan air itu, maka kita diperbolehkan untuk tayamum, ya. Atau wa'ijazuhu ba'da tolab. Wa'ijazuhu ba'da tolab itu ya udah setelah mencari temu, terus kita ada binatang yang kehausan, ya sudah mencari-cari ketemu air itu, tapi ada yang lebih membutuhkan, ya udah kasih aja, ya, seperti itu. Kemudian waktu rabu, debu itu tohirun suci, harus suci debunya, syaratnya. Kalau debunya di daerah-daerah tempat-tempat yang kotor kayak di kandang sapi, nah itu debunya debu kotor, ya. Nah, setiap dinding-dinding ini udah pasti ada debu, ya, udah pasti ada debu bisa tak terlihat halus debu itu, boleh kita nempelin di tembok-tembok di dinding itu ketika tayamum, ya. Jadi syaratnya debu itu harus suci, lau hurabun fa in khalatahu jissun aw ramlun aw lam yujzi. Ya, hurabun itu gubarun itu debu juga artinya, sama dengan turab. Ya. Fa in khalatahu, apabila tercampur, fa in khalatahu, apabila debu itu tercampur, jissun najis, aw ramlun atau pasir, lam yujzi, maka tidak sah tayamumnya. Kalau udah tercampur pasir, debu itu, pasir kecil-kecil gitu loh ya, lembut gitu, pokoknya tercampur pasir itu enggak, tercampur najis juga enggak boleh. Lam yujzi, maka tidak sah. Ya boleh, harus benar-benar suci debu itu. Gimana cari debu suci? Ya udah di tempat-tempat yang enggak kotor udah suci, itu yakin aja suci udah. Kalau kita nyarinya dekat kandang sapi, dekat-dekat kandang-kandang yang enggak, tempat-tempat yang najis, baru debunya itu kemungkinan besar najis, begitu loh. Oke, selanjutnya wa faraiduhu, fardunya tayamum arba'atu asya, itu ada 4. Yang pertama adalah niat ya, nawaitul
tayammuma ya listibahatis shalah. Jadi niatnya nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Itu aja udah cukup. Niat bertayamum karena Allah Ta'ala listibahati sholat, agar diperbolehkan untuk melakukan sholat. Itu tayamum, itu satu kewajiban ya. Kalau setiap sholat ya harus tayamum terus. Kalau tayamum untuk melakukan sholat sunnah 1000 rakaat pun nggak usah tayamum lagi. Tapi kalau sholat hanya sekali. Kalau sekali ke fardu, sekali hal yang wajib, amal wajib itu hanya sekali tayamum ya. Kemudian rukun yang kedua, wa mashul wajhi, membasuh wajah, wa mashul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al firqaini ya, sampai ke siku-siku, wa tartib, dan urut. Jadi cara basuhnya bertayamum tidak sekedar diusap gitu ya. Jadi di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ya, Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya, beliau mengambil dari kitab karangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi cara bertayamum kita tangan kita nempel di dinding nih, plek ya. Tempel di, pokoknya di mana aja, tempat apa aja nggak apa-apa, yang penting di tempat-tempat suci ya. Yakinkan bahwa itu debunya suci, di tempat suci gitu ya, nggak kotor. Lalu yang kita fungsikan tangan kiri dulu, karena kita mau membasuh tangan bagian kanan. Kan sunnahnya itu bagian kanan dulu diduluin ya. Begini tempel, pokoknya sampai kena rambut ini, ujung pos ini begini tempel. Nah, nih tempel gini, yang kanan baru kita pakai. Udah gitu aja. Tempel ini pasin, pokoknya jari telunjuk nempel pas tumbuhan rambut ini. Rambut itu hidung begini, tempel. Nah, gini. Dah, nggak usah gini-gini, nggak usah ya, nggak usah diituin. Terus tangan juga ngambil lagi, jangan di tempat yang sama, tempat yang beda ngambilnya. Karena gini udah mustakmal, udah kita ambil ya, sedikit berbeda lah tempatnya walaupun sebelahan ya, pokoknya bedain ngambilnya. Baru ini gunakan separuh dulu, gunakan separuh tangan ini, jari ini sampai ke siku-siku ya. Baru nih gini ya, nih ini angkat, jarinya diangkat, jangan ditempel gini karena ini udah digunakan mustakmal, ini tinggal yang sini kan. Awas, jangan lurus begini, jangan. Nih, biar debu di sini masih suci, tidak mustakmal debu ini. Baru yang kiri sama. Jadi ini jangan digunakan dulu, ini gunakan ke atas. Nah, gitu. Ya, itu aja udah. Yakin udah rata. Yakin aja udah rata, dah sah. Itu aja syaratnya, 2 bagian aja, wajah sama tangan. Yang lain nggak usah, nggak seperti wudhu ya. Mandi besar juga begitu, seperti wudhu ya. Kita mau mandi besar tapi nggak ada air, tayamum itu seperti gitu, bukan gulung-gulung di tanah, enggak, tapi seperti tayamum. Oke. Baik, kita lanjut. Wa sunanuhu salah satu asya. Sunnahnya tayamum ada 3. Ya, sunnahnya tayamum ada 3 perkara. Pertama, tasmiyatun, baca basmalah. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan alal yusra, di atas yang kiri, atas kiri ya. Wal mualah, dan continue. Wal mualah itu secara continue, terus menerus, itu sunnahnya. Jangan sehabis muka
terus kemana-mana ngobrol dulu, jangan, continue sunnahnya walaupun itu diperbolehkan. Nah kemudian walladzi yubtilu, perkara yang membatalkan, walladzi yubtilu at-tayammuma, tayamum, perkara yang membatalkan tayamum, salah satu asya, ada 3 juga, ma abtalal wudu, ya, yaitu perkara yang membatalkan wudu, ya, perkara yang membatalkan wudu ya semua juga membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma fi ghairi waqtis shalah, nih jadi melihat air di lain waktu sholat, maksudnya di luar waktu sholat. Wa ru'yatul ma, melihat air fi ghairi waqtis sholat, di luar waktu sholat, melihat air di luar waktu sholat. Jadi pas belum takbir kok airnya ngucur, batal wudunya, batal, tayamumnya batal, ya. Kemudian wariddah, riddah itu murtad, tayamumnya ya udah batal, riddah. Di sini di kitab ini dijelaskan. Oke, selanjutnya wasahibul jabair, ini penting, wasahibul jabair bagi yang mempunyai perban, yamsahu alaiha, diusap, sama ini hampir kayak muzah tadi. Yamsahu alaiha, diusap, alaiha jabair itu perban tadi, diusap perbannya. Wa tayammamu, kemudian tayamum, ya. Wa yusolli, sholat, wala i'adah, kemudian tidak ada ngulang sholatnya, udah ngulang, ya, tidak ada ngulang sholatnya, nggak ada i'adah, nggak ada qadha, alaihi, kepada musolli tadi, orang yang sholat. In kana wada'aha alaihi, ini kembalinya hinya ke sahibul jabair, orang yang punya perban tadi. In kana wada'aha, apabila meletakkannya perban tadi, ya, ala dhahrin, dalam keadaan suci, ya. Jadi saya jelaskan, ketika kita mempunyai perban dimanapun, apalagi perbannya itu di anggota wudhu, ya. Nah, perban ketika memakai perban dalam kondisi suci enak, ya. Ketika kita memakainya perban itu dalam kondisi suci, punya wudhu, dipakai perbannya, dah di tangan umpamanya, ya, perban itu dipakai, kita dalam kondisi wudhu, dalam kondisi punya wudhu, dipakai perbannya. Nah ketika batal gimana wudhunya? Ketika batal maka wudhunya ya udah wudhu normal, pas tangan itu diusap-usap aja sama air kering, sama dikit air gitu, yang penting nggak masuk air itu, diusap-usap sama tangan kita, basahin dikit gitu, udah usap-usap aja, pas perbannya diusap. Kemudian yang lain normal aja seperti wudhu biasa. Namun ditambah ini, ya, ditambah watayammamu, ditambah tayamum, disempurnakan dengan tayamum karena ada bagian yang belum masuk tadi untuk menyempurnakan tayamum. Nah kalau seperti itu kemudian sholat, maka sholat itu nggak usah diqadha. Wala i'adah tadi, maksudnya nggak ada i'adah, nggak ada ngulang. Kalau cara memakai perbannya benar. Namun kalau cara memakai perbannya nggak benar, belum punya wudhu pakai perban, ya, maka i'adah, kalau dalam maka ngulang nanti. Ya sholat aja nggak apa-apa, tapi nanti diulang. Setelah sembuh i'adah, diqadha lagi itu sholat. Tuh, ini penting ilmu, ya. Jadi menurut kitab itu, menurut kitab ini. Nah, gimana kalau ada luka di ini nggak pakai perban? Ada luka, ya udah, yang luka itu jangan kena air, diusap-usap aja, jangan kena air yang luka itu. Ditambah tayamum, ya, ditambah tayamum, sudah sholat, udah nggak usah ngulang lagi. Ya, pokoknya kalau ada luka, ada perban. Kalau lukanya nggak usah diperban umpamanya, tapi kalau kena air ini bahaya, bisa tambah lama sembuhnya. Ya udah, bagian-bagiannya aja yang kita usap-usap, baru disempurnakan dengan tayamum, sholat baru. Nah ini khusus yang jabair, yang ada perban. Yang ada perban maka disyaratkan harus dalam kondisi suci, ini loh, ya. Yang dimaksud ala dhuhrin, dalam kondisi suci, pas pakai perbannya.
Ya kan kalau pas pakai perbannya yang memakai bidan perempuan, ya namanya bidan perempuan itu kan otomatis batal wudhu kita. Ya kadang-kadang nggak sempet namanya ketika diperban waktu kecelakaan apa ya, nggak sadar diperban. Ya, maka kalau dalam kitab ini ya udah i'adah, sholat aja tapi nanti i'adah. Wudhu tayamum sholat nanti terkena i'adah. Ya, itu menurut pendapat kitab ini begitu. Baik, selanjutnya watayammamu, begitu lagi watayammamu likulli fardin. Setiap tayamum itu likulli faridah. Ya, watayammamu likulli faridah, bertayamumlah di setiap sholat fardu, di setiap hal yang fardu. Wa yusolli, dan sholatlah bitayamumi wahid, ya, dengan tayamum satu. Sholat dengan tayamum, setiap sholat asar maghrib setiap itu tayamum terus, ya, tapi nggak usah wudhu lagi nanti yang punya jabair, udah tayamum terus aja, ya, selagi belum batal. Nah ini kita punya perban di tangan. Asar, mau asar wudhu seperti biasa, perbannya diusap-usap saja, kemudian tayamum. Maghrib belum batal, nggak usah wudhu lagi, langsung tayamum aja. Terkecuali batal, berarti harus wudhu lagi. Paham ya? Jadi harus wudhu lagi. Asar nih kita wudhu, punya perban, ya udah bagian yang kita basuh itu, yang di perban itu kita basuh-basuh saja, diusap aja, nggak usah dibasuh, nggak usah diusap-usap aja, kemudian disempurnakan dengan tayamum. Ya, maghrib datang maghrib kok belum batal kita, maka cukup dengan tayamum saja, nggak usah wudhu. Karena kalau tayamum harus, setiap kita mau sholat fardu harus tayamum. Tayamum itu hanya sekali saja buat sholat, nggak boleh buat yang lain. Kalau sholat sunnah banyak 1000 rakaat nggak apa-apa kalau sholat sunnah, tapi kalau fardu satu kali harus tayamum lagi. Itu loh, bitayamumi wahid maksudnya. Masya. Nah, masya'a semaunya. Kalau masya'a itu terserah maunya. Minan nawafil, dari hal-hal yang dari ibadah sunnah atau sholat sunnah. Masya'a minan nawafil, jadi artinya itu terserah mau berapa rakaat pun dengan satu tayamum boleh, asal itu sholat sunnah. Itu aja. Baik, faslun wa kullu ma'in wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya. Itu saya di operasi, saya masih beroperasi sekali. Saya dihubungin sama istri saya. Itu. Kedua itu saya masih pakai kateter terjemur. Suci apa gimana ya? Najis keluar. Ada dua pertanyaan itu. Masih pakai apa? Kateter. Ya. Jadi kalau buang air kecil langsung gitu. Ya, berarti itu nanti sholatnya bukan tayamum tapi lihurmatil wakti. Tadi kita bawa najis itu tetap belum bisa sempurna sucinya. Ya, itu sakit memang kan harusnya tayamum, tapi masih membawa najis, belum bisa suci. Itu nanti lihurmatil wakti, ya udah sholat aja karena lihurmatil wakti. Nanti wajib untuk qadha ketika sembuh, ya, karena itu masih membawa najis, belum bisa dibersihkan, ya. Nah, terkecuali sakit nih, nggak bisa jalan aja susah, kamar mandi nggak bisa, ini susah, tapi masih sadar, maka boleh tayamum, atau yang sehat bolehlah dibantu wudhu kalau memang mau, boleh seperti itu. Berarti kan tadi kan syarat tayamum kan sakit, dalam kondisi sakit, ya,
Ya sakitnya kan nggak bisa mau ambil wudhu susah, ya sudahlah, mau sakit, ya. Atau kalau kena air malah dingin, bisa nanti bahaya. Nah itu kan sakit namanya. Bermacam-macam lah kondisi sakit itu seperti apa sakitnya. Pokoknya yang kalau kena air itu nggak nanti bisa menggigil apa gimana, atau nggak bisa mau jalan nggak bisa, ya. Atau kalau memang nggak bisa, alasannya nggak bisa jalan, bisa diambilin, ya diwuduin. Tapi kan bisa kemana-mana airnya, itu bisa repot kan. Ya udah pakai tayamum aja. Kalau memang itu sakit alasannya. Nah kalau pakai tadi kata dia nggak bisa karena dia membawa najis. Ini ada aja sholatnya li hurmatil waktu. Untuk hormat waktu, tetap sholat itu nggak bisa ditinggal. Minimal kita itu ingat waktu sholat, nanti baru ada diulang sholatnya, ya. Betul itu. Tadi istri saya Wudunya. Dibantu istri. Oh wudunya dibantu, nggak apa-apa kalau bisa. Hah? Istri. Nah kalau memang itu istri kan tersentuh terus sama istri, kalau bagi yang membatalkan ya batal. Paham nggak? Kita dibantu istri. Kalau Imam Syafi'i kan batal. Ya nggak bisa suci, nggak tersentuh terus. Kecuali bantunya pakai sarung tangan, ya nggak kena kulit, itu boleh. Nah kalau kita wudhu dibantu istri tapi kena kulit, nyentuh kulit sama kulit, itu kan membatalkan wudhu. Imam Syafi'i, Maliki kan enggak. Nah kita mazhab mana dulu? Ya, jangan pindah-pindah mazhab itu. Mazhab itu boleh pindah dalam keadaan kondisi terpaksa, kayak wukuf, tawaf. Itu baru boleh pindah karena terpaksa. Kalau kita pakai Imam Syafi'i repot karena desekan. Maka wudhunya pun Imam Malik. Ya, nanti yang membatalkan juga ngikut beliau Imam Malik, nggak apa-apa kesentuh istri. Kesentuh perempuan asal nggak ini nggak apa-apa. Ya kesentuh istri nggak apa-apa itu. Intinya kesentuh perempuan itu tidak apa-apa. Ya asal tidak syahwat kalau Imam Malik. Nah kalau Imam Syafi'i syahwat nggak syahwat batal, asal kulit sama kulit. Syaratnya kulit sama kulit. Ya. Nah kalau rambut sama rambut, kita nyentuh rambutnya batal nggak? Nyentuh kukunya. Nah kalau emang yang di kitab ini yang dijelaskan kulit sama kulit yang tersentuh. Kalau kena rambut ya nggak apa-apa. Itu kuku, bukan kulit, kuku. Berarti tidak apa-apa. Asal kulit sulit nyentuh itu baru batal. Nah kalau kita dibantu sama istri ya, kalau istri nggak pakai apa-apa, nggak pakai sarung tangan, bantuin, nah itu kalau yang Syafi'i batal, nggak akan bisa sah itu wudhunya karena tersentuh terus. Itu Pak. Ya. Okay. Maka kalau minta bantuan, mending anak itu nggak apa-apa, anak perempuan, adik, ya. Itu kalau istri Imam Syafi'i batal, ya. Minta bantuan itu papa itu kalau anak, adik atau mertua maka nggak apa-apa. Mertua itu malah nggak apa-apa, nggak membatalkan mertua. Tapi masa mertua disuruh. Oke selanjutnya ada lagi. Tadi kan yang workshop untuk kufain. Ya workshop. Ini yang untuk yang safar tadi. Iya, mungkin 1 hari 24 jam itu rukshohnya. Pokoknya bagi yang mukim kufa memakainya sehari semalam. Kalau yang safar 3 hari 3 malam. Itu. Ada lagi? Ya. Kufa ini kan dalam kondisi dingin kan ada. Iya, biasanya saya pakai dan itu suatu musim dingin biasanya. Bisa Kalau saya ada sih dikiaskan, bisa nggak dikiaskan namanya seorang perempuan dalam di tempat umum iya. itu tempat umumnya dicampur dan itu ketika kita saat menjadi aturan. Nah itu bisa nggak dipakai kiasan? Kalau buka kos itu buka aurat gitu maksudnya. Kelihatan sama tempat umum kan? Tempat umum. Campur tempat umumnya.
Iya. Baik. Ya bisa dikiaskan seperti itu, karena itu kan ada uzur, ada suatu itu kalau di tempat umum kan sebuah uzur, ya itu nanti akan kebuka aurat, itu kan, karena itu kan sebuah aurat. Nah, yang pasti tadi kaos kakinya kan sudah jelas menutup ini ya, tapi dia bisa dipakai untuk, kan dia ada sepatunya juga gitu, kaos kaki doang ya, kaos kaki aja kan. Kalau kita kiaskan ke kufah atau muzah itu tak pakai apa-apa, ya udah kayak kaos kaki tapi bisa buat jalan-jalan. Gitu. Nah kalau kita kiaskan seperti itu, ya kita beda lagi nanti kan. Kalau memang alasannya uzur karena mau malunya terbuka aurat, ya Allah Maha tahu, nggak apa-apa. Allah Maha tahu gitu. Bisa kita kiaskan di kufah tadi. Atau sepatu yang lagi peperangan, ya kalau sepatunya tinggi, sepatu militer gitu kan, itu juga susah dilepas, namanya kalau dilepas nanti repot. Ya dengan syarat tadi makainya harus suci dulu. Kaos kaki juga begitu tadi, perempuan juga makainya kalau memang itu kita kiaskan ke kufah, ke muzah, ya harus suci dulu ketika makai tadi. Kalau nggak makai ya mau nggak mau harus dilepas. Itu. Harus wudhu dulu ya. Ya, karena gini ya. Sebuah sholat itu wajib dan harus suci, sama-sama kewajiban. Tapi kita membuka aurat belum tentu kok. Karena kalau kaki doang itu orang melihat itu belum tentu, belum pasti itu. Tapi kalau bersuci udah pasti harus suci. Jadi nggak boleh dikalahkan yang belum pasti. Yang udah pasti dikalahkan yang belum pasti. Ya, paham nggak itu? Itu sufi gitu. Jadi hal yang belum pasti, ketika kita wudhu kebuka, perempuan kebuka dikit gitu, kan bisa dong ditutup-tutupi dengan cara temennya nutupin, apa gimana kan bisa, dengan cara itu, ya. Nah, sedangkan untuk bersuci ketika mau sholat hukumnya wajib untuk menyempurnakan sesempurna mungkin, kecuali tadi ada beberapa alasan tadi kan, beberapa masalah gitu. Kalau itu kan masih bisa kita halang-halangi. Jadi jangan dikalahkan yang wajib itu, jangan yang penting, lebih penting itu daripada itu. Memang harus menutup aurat bisa, tapi kan bisa kita akalin. Ya kalau hanya cuman sebatas mata kaki, ya kan? Ya ambilnya yang fardu aja, jangan sampai kita ambil sunah-sunahnya sampai sampai sik ini dengkul gitu ya. Lutut itu jangan. Nanti pasti ada yang melihat. Ya. Itu pun kalau kakinya hitam sih nggak ada masalah, tapi kalau kakinya putih kan bermasalah nanti. Ya kalau wudhunya di tempat umum, tapi sekarang masjid sudah jarang kok. Pasti untuk perempuan, toilet pun perempuan beda-beda. Ya itu mungkin saya jarang temuin di tempat umum dicampur wudhunya perempuan sama laki itu sudah jarang. Ya, nyaris nggak ada gitu. Walaupun ada itu jarang saya temuin kok. Dicampur kayak itu pasti ada beda-bedakan. Orang bikin masjid pasti memikirkan itu. Ya, kalau jadi satu itu berarti yang bikin masjid itu dipertanyakan ya. Yang nyampur di sungai ya. Ya, dulu mungkin gitu. Itu aja. Yes. Allah Maha tahu. Yang penting pentingkan dulu dan lebih penting ini mana. Bisa nggak kita akalin ini? Gitu. Baik, sekali lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan. Baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai apabila kita punya uzur sakit atau yang lainnya, misalnya sakit seperti yang Bapak barusan Pak jelaskan tadi, karena bersucinya tidak sempurna atau wudhu dan tayamumnya tidak sempurna, kita tetap harus sholat. Iya, pokoknya sholat terus. Ya, tapi harus nantinya tetap harus bertobat. Iya, kalau udah suci. Setelah
setelah sembuh kan Sembuh. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimana caranya kita mengkodok sholat kita sebelum sholat kita yang terlupakan yang lalu, Ustaz? Ya. Baik. Pasti kayak saya mungkin banyak sholat-sholat yang terlupakan. Tapi bagaimana caranya kita membayar atau mengkodoknya? Baik. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaannya. Jadi memang kita semua tidak mengumur ini dan tidak mungkin kalau di masa-masa muda bahkan ada sholat kita masih bolong gitu. Bahkan kita nggak tahu udah balik tapi belum sholat, itu kan banyak berarti yang kewajibannya tertinggal. Nah, sebelum saya jelaskan gimana cara mengqadha, jadi ada beberapa ulama khilafiyah. Memang hukum qadha itu ada, sholat qadha itu ada. Ada yang mengatakan tidak ada qadha itu. Kayak salah satu Syekh Ali Jum'ah, ya, Syekh Ali Jum'ah Mufti daerah Timur Tengah itu mengatakan sholat itu ya seperti waktu kayak kereta api kalau jalan ya nggak mungkin mundur lagi waktu itu. Lewat ya udah lewat aja. Kalau kita tinggal ya udah ketinggal. Nah, gimana cara menutupin? Perbanyak sholat sunnah. Ya, dengan perbanyak sholat sunnah itu yang akan menggantikan sholat-sholat yang kita tinggal, yang kita lupakan. Itu pertama, yang berpendapat pertama. Cuman, yang pendapat kedua, qadha tetap ada. Setiap sholat yang kita tinggal wajib kita qadha. Ya, hukum qadha ada. Karena apa? Rasulullah pun pernah. Begitu. Yang saya paham pernah adalah yang saya pernah diterangkan sama guru saya itu, jadi Rasulullah pernah mengqadha. Jadi itulah yang menjadi hukum bahwa qadha itu ada, qadha itu harus. Ya, kalau memang qadha nggak ada, ya itu memang apa yang berpendapat seperti itu ya udah silahkan nggak usah qadha, tapi perbanyak sholat sunnah untuk menggantikan kesalahan tadi. Atau yang sholat sunnah yang dari sholat fardu yang kita tinggal, perbanyak sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan fardu kita. Nah, terus caranya gimana kalau kita memang mengikuti mazhab yang wajib qadha? Nah, caranya ya udah, ketika kita mau qadha setelah sholat isya, mau qadha isya nih, ya udah langsung sholat Allahu sholli fardhu isya'i qadhaan lillahi ta'ala. Udah 4 rakaat gitu. Nah, waktunya nggak pas isya juga nggak apa, namanya qadha kan di waktu apa aja boleh. Ya, qadha itu melakukan sholat di luar waktu. Pokoknya nggak waktunya itu berarti qadha. Tuh. Kalau adaan berarti tepat waktu. Dalam waktunya itu namanya adaan. Kalau qadhaan berarti di luar waktu atau mengganti. Ya. Isya, ketinggal isya diqadha nanti nunggu waktu isya, jangan. Wah, isya kan harus diqadha di waktu isya, ya jangan. Sebuah kewajiban itu segerakan. Ini yang sering kesalahpahaman di tengah masyarakat itu. Jadi mau ngotok maghrib, nunggu waktu maghrib dulu. Ya enggak, kan beda waktu sekarang sama waktu maghrib yang kemarin kita tinggal kan beda. Ya enggak bisa itu. Ya qadha itu ya di luar waktunya. Ya, sampai nanti kiamat pun waktu maghrib yang pernah kita tinggal nggak pernah ketemu waktu yang sama, karena nggak akan balik waktu itu. Ya, ini maghrib sekarang nih, maghrib tanggal 31, nunggu besok waktu maghrib biar pas waktu maghrib, nggak beda dengan waktu sekarang, tanggalnya udah beda. Jadi kalau qadha itu segerakan. Ya, umpamanya kita bangun jam 7 pagi, sholat subuh ketinggalan, nunggu subuh besok qadhanya. Oh, kalau ninggal jam 9, ayo bisa kena kewajiban. Ya udah, bangun itu segerakan qadha walaupun di waktu duha. Ya, itu cara qadha. Kalau kita punya keyakinan banyak sholat yang tertinggal, ya udah sering-sering aja sholli fardhu isya'i qadhaan. Selesai sholat fardhu isya'i qadhaan, terus kita berapa kali sekuatnya, besok kita cicil. Nah, gitu caranya. Yang penting mengqadha itu gak apa-apa di luar waktu qadha isya di waktu subuh.
qadha isya di waktu asar, nggak apa-apa, itu kan di luar waktu. Qadha namanya qadha ya, kalau adaan pas waktunya. Itu. Ya, jadi itulah kita sebelum melakukan cara berqadha, jadi ada dua pendapat tadi. Ini juga ulama besar yang namanya qadha itu nggak ada yang mengatakan seperti itu. Salah satunya Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, itu mufti daerah Afrika sana, itu mengatakannya udah hilang waktu itu. Nah, masalah hadis Rasulullah itu gimana? Itu kan hadis bisa itu loh, tinggal ketingkatan hadis ini, kebenaran hadis ini benar apa enggak gitu loh, namanya hadis. Itulah orang berpendapat kan macam-macam ilmunya gitu. Nah, ada yang berpendapat memang qadha itu wajib. Kalau qadha itu wajib, kalau kita berkeyakinan qadha itu wajib, mengikuti mazhab yang qadha itu wajib, ya itulah caranya. Segerakan, jangan ditunda-tunda mengqadha itu aja. Ya, kalau ditunda-tunda nanti keburu, kan nggak tahu namanya umur, belum qadha subuh, nunggu waktu subuh lagi jam 9 diambil sama Allah, dipanggil sama Allah, ya, nggak tahu, nanti kita kena dosa, ya, punya hutang. Baik, sampai situ, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Yang paling penting bermanfaat buat kita semuanya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين لك وعلى وجهنا ومعيك في المزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم فهمنا بالقرآن محمد بالقرآن والسنة بالقرآن ونحن جنة القرآن. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وبركة واسعة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا يا الله خيرا لنا من الدنيا عند الداء اجلنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله